Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah shahadatu haqqin wa sidq shahadatan tunjina min 'adzabillah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi mudnibah bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini, di hari yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah ini, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup,
Allah sehatkan kita, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan dan mampukan kita untuk meraih sebanyak-banyak pahala dan ampunan di bulan suci Ramadan, serta Allah muliakan kita untuk dapat meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita aturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengajarkan kepada kita bagaimana menggapai kemuliaan bulan suci Ramadan. Bukan hanya beliau pribadi, tapi juga mengajak daripada keluarganya. Hadirin sidang salat Jumat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kejadian yang menarik yang diceritakan oleh sahabat wanita yang bernama Rubai' binti Muawidh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan Imam Muslim, beliau mengatakan, kami membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa, dan kami mengajak mereka ke masjid. Kami buatkan mereka mainan dari kapas. Ketika di antara mereka ada yang mengeluh lapar, maka kami ajak mereka bermain sampai mereka lupa dengan rasa laparnya. Dari riwayat ini menjadi satu pelajaran penting bagaimana para sahabat Nabi SAW di bulan Ramadan melibatkan keluarganya. Bukan saja diri mereka bersemangat untuk mencapai sebanyak-banyak pahala, namun juga bagaimana kemudian bersama dengan keluarga untuk dilibatkan sama-sama meraih kemuliaan Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Maka dari itu 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meraih kemuliaan Ramadan bersama dengan keluarga. Yang pertama adalah masing-masing di antara kita untuk menetapkan target dan mengingatkan satu dengan yang lainnya. Hadis yang masyhur bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan adalah Nabi SAW apabila memasuki 10 malam yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau membangunkan keluarganya, dan beliau menghidupkan malam harinya. Namun ternyata ini bukan saja beliau lakukan kepada istri beliau, juga dilakukan kepada anak dan menantunya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW juga membangunkan beliau dan Fatimah binti Muhammad SAW untuk menghidupkan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat target bersama dengan keluarga dan saling mengingatkan untuk kemudian mencapai daripada target-target tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa beribadah bersama dengan mereka. Kesempatan di bulan Ramadan untuk tadarus bersama, untuk kemudian pergi ke masjid bersama, untuk kemudian tarawih bersama. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang menarik ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita mengapa begitu penting kebersamaan ini. Ada satu ayat yang Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diiringi oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami kumpulkan mereka di surga. Subhanallah, ada seorang ahli tafsir yang mengatakan kita tidak ragu dengan indahnya surga, kita tidak sangsi dengan nikmatnya surga. Tapi dalam ayat itu Allah menggambarkan betapa bahagianya ketika Allah muliakan kita masuk ke dalam surga dan kita dikumpulkan dengan istri dan anak-anak kita. Itulah karenanya di bulan suci Ramadan, bulan kebersamaan untuk sama-sama beribadah dengan istri dan anak kita, tadarus bersama, bagaimana kemudian sahur bersama, bagaimana kemudian kita bisa tarawih bersama. Alasan yang mendasar dan terlihat sederhana adalah kita ingin satu surga dengan mereka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim
surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, daripada orang tua mereka, daripada anak-anak mereka, daripada pasangan-pasangan mereka. Jadi yang kedua yang bisa kita lakukan adalah beribadah bersama dengan mereka. Dan alasan yang sangat-sangat mendasar adalah kita ingin satu surga dengan istri dan anak kita. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik. Aku nambah dengan sholat-sholat sunnah wahai anakku. Aku memperbanyak ibadah-ibadah sunnah demi engkau, agar kemudian bisa bersama dengan anaknya, agar kemudian bisa satu surga dengan anaknya. Karena itulah rumah tangga bagi kita seorang muslim bukan cuma sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Hadirin sidang salat Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammad ibn Abdillah, ahlus sidqi wa ahlul wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali Ramadan bukan hanya kita menggapai sebanyak-banyak pahala, bukan cuma kita menggapai sebanyak-banyak ampunan, tapi bagaimana kita juga meraih kemuliaan daripada bulan Ramadan bersama dengan keluarga kita. Yang pertama tadi, bagaimana kita membuat target ibadah dengan anggota keluarga, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah beribadah bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga, khatib ingin menyampaikan, di bulan Ramadan saat banyak waktu bersama dengan keluarga, jadikan sebagai refleksi daripada hubungan keluarga. Kita yang selama ini jauh dari anak, maka kesempatan di bulan Ramadan untuk banyak kemudian berbicara dari hati ke hati dengan anak. Kita yang mungkin selama ini cukup sedikit, bagaimana waktu yang kita luangkan bersama dengan anak, maka di bulan Ramadan kita memiliki kesempatan yang lebih panjang untuk mendengarkan cerita mereka, untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka. Bahkan kita bisa kemudian memintakan maaf bersama dengan mereka atas apa yang kurang kita lakukan kepada diri mereka. Hadirin sidang salat Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit kanak-kanak sekarang yang merasa kesepian, merasa sunyi, bukan karena tidak ada ayah dan tidak ada ibunya, tapi bagaimana seorang ayah pulang malam, seorang ibu sibuk dengan gadgetnya, anak kemudian merasa sendiri. Seorang ulama mengatakan, kita sering menangisi anak-anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya, tapi mestinya kita menangis ketika ternyata anak kita merasa sendirian karena kurang perhatian daripada ayah dan bundanya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, padahal kalau kita melihat dalam Al-Quran ada 17 ayat tentang dialog orang tua dengan anak yang Allah abadikan dalam 9 surat. Yang menariknya adalah 2 ayat adalah dialog antara ibu dengan anaknya, dan 14 ayat adalah dialog antara ayah dengan anaknya, dan 1 ayat mubham, tidak dijelaskan yang berdialog itu ayah ataukah ibu dengan anaknya. Seorang mahasiswi di Ummul Qura University di Mekah, beliau mengangkat hal ini dalam tesis masternya dalam judul Al-Hiwar Bainal Aba'i wal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah.
dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran dan penerapannya dalam pendidikan anak. Beliau mengatakan bahwa ternyata begitu besar peranan seorang ayah terhadap pendidikan anaknya. Ketika sang anak sudah bisa berdialog, ketika seorang anak sudah bisa diajak berbicara, maka justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dialog ayah lebih banyak daripada dialog ibu kepada anaknya. Bukan Allah tidak tahu kesibukan sang ayah mencari rizki, tapi Allah menginginkan agar kita pada saat berjumpa dengan anak, kita kemudian melakukan dialog-dialog yang dialog-dialog ini adalah efektif dan bernilai. Yang menariknya, dari 17 dialog ini kebanyakan adalah dialog tentang bagaimana menanamkan tauhid dan memotivasi kepada anak untuk beribadah. Karena itulah bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk mendengar, untuk kemudian berbagi ketika sang anak bahagia. Kita minta maaf kalau selama ini kita kurang banyak mendengar dari mereka, kurang banyak waktu bersama dengan mereka. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah jadikan Ramadan kesempatan kebersamaan kita untuk kemudian memuaskan dahaga psikologi daripada anak kita, sehingga kemudian mereka merasa, mereka kemudian meyakini bahwa ayah mereka adalah seorang yang pahlawan, ayah yang seorang yang baik, yang bisa kemudian mereka berbagi perasaan dengan ayah mereka. Hadirin sidang sholat Jumat yang mengharapkan ridha Allah, demikianlah bulan Ramadan Allah sediakan bagi kita bukan saja memberi kesempatan kepada pribadi-pribadi untuk melesat bagaimana kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi juga Ramadan adalah bulan kebersamaan dengan keluarga kita. Di akhir daripada khutbah ini, marilah sama-sama kita tundukkan hati kita, kita menengadah tangan kita. Mudah-mudahan di antara yang hadir ada yang lisannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله. Kami semua yang hadir di masjid ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu. Dalam keadaan kami saum, dalam keadaan kami berada di rumah-Mu yang mulia, di hari yang penuh keberkahan, izinkan kami mengaku tiada sekecil apapun nikmat yang kami rasa atau yang dirasakan oleh saudara kami yang lain, melainkan seluruhnya dari-Mu ya Allah. Bagimulah segala puji dan kesyukuran ya Allah. Kami yang hadir di masjid ini juga bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengaku masih banyak dosa dan khilaf kami. Ampuni mata kami yang terkadang masih berat untuk membaca firman-firman-Mu. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada orang-orang yang kurang beruntung di antara kami. Ampuni lisan kami yang terkadang masih berdusta, terkadang masih menggunjing. Ampuni lisan kami yang terkadang tidak sabar dengan istri dan anak kami. Ampuni lisan kami ya Allah yang terkadang lupa menyisipkan doa buat ibu dan ayah kami, padahal mereka dulu tidak pernah melupakan kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kami mata yang selalu rindu membaca Al-Quran. Berikanlah kami badan yang selalu ringan beribadah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah kami untuk meraih sebanyak-banyak pahala di bulan Ramadan. Kuatkanlah kami untuk meraih sebanyak-banyak ampunan di bulan Ramadan. Berikanlah kami kemuliaan ya Allah untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, di kesempatan yang mulia ini, izinkan kami memohon, ampuni dan sayangi ibu dan ayah kami. Maafkan kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah bermuka masam di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Bahkan ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Nabi-Mu pernah bersabda, membuat orang tua menangis sudah durhaka pada orang tua. Kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia,
ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Jadikan rumah tangga kami laksana surga, tentunya sebelum surga yang sesungguhnya. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kami. Jadikan Ramadan ini adalah kebersamaan kami dengan keluarga, ya Allah. Jadikan Ramadan ini adalah kami bisa menggapai kemuliaan bersama. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penegak-penegak salat, anak-anak yang gemar membaca Al-Quran, anak-anak yang gemar menghafal Al-Quran, anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu tarasu taraham wa syukur qadam, lurus dan rapatkan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Amin.